Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Datuljana, mahasiswi UHAMK Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menampilkan sebuah video praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang bertemakan tentang rukun haji. Simak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita merapikan dulu tempat duduknya. Terus kita lihat bajunya sudah rapi atau belum. Rambutnya masih berantakan, tolong dirapikan dulu biar terlihat lebih ganteng. Seperti itu. Sampahnya dilihat masih ada atau enggak. Jika sudah, kita bisa memulai pembelajaran. Oke anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran ya. Silakan Supri dipimpin doanya. Sta'id ikra'ud doa. Khalas. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Joko, Hadir. Supri, Hadir. Anis, hadir. Syifa, hadir. Siska, Sakit Bu, sakit. sakit apa Jono? Tadi aku bilang TBC. Enggak, Siska cepat segera sembuh ya. Amin. Oke, satu lagi. Nur, Hadir, Bu. jadi yang sakit hari ini hanya Siska saja ya. Semoga Siska bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti biasa, kumpul belajar bersama dengan kita seperti biasanya. Masih semangat gak nih anak-anak untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Masih, Bu. Oke, bagus. Tetap semangat dan selalu semangat untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, karena kita hidup hanya sekali. Pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Salah satunya dengan memanfaatkan waktu untuk belajar bersama-sama. Seperti itu anak-anak ya. Ada yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Yang ingat tunjuk tangan? Iya Naila, apa kemarin kita belajar tentang apa? Iya bagus, tentang kalimat talbiyah. Ada yang masih ingat bagaimana kalimat talbiyah itu bunyinya tuh seperti apa kalimat talbiyah? Pak Lia, sebutkan kalimat talbiyah. Iya, pinter, bagus, beri aplaus kepada dia. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang kalimat talbiyah, nah sekarang kita akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? Iya, tentang rukun haji. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Di sini ada yang pernah nonton kisah tukang bubur naik haji? Yang tahu kisahnya seperti apa? Intinya itu tentang apa? Iya, jadi pada kisah itu si tukang bubur naik haji ini tetap bisa berhaji walaupun dia hanya sekedar tukang bubur. Nah, jadi asalkan kita punya niat, punya tekad yang tinggi, insya Allah akan ada kemudahan dan akan ada jalan. Tapi jangan lupa kita terus berikhtiar agar Allah selalu memudahkan jalan kita. Nah, hal tersebut, perintah haji ini udah ada di dalam Al-Quran. Salah satunya itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah Ta'ala. Salah satunya itu dengan cara kita menyempurnakannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Itu salah satunya rukun haji. Nah, ada yang tahu gak apa sih rukun haji itu? Rukun, pengertian rukun deh, ada yang tahu gak? Iya, coba lihat apa itu rukun yang kamu tahu? Iya, benar. Jadi rukun ini suatu perbuatan yang harus dikerjakan. Nah, jika tidak dikerjakan salah satunya, maka hajinya itu akan batal dan tidak sah dan tidak boleh diganti dengan membayar dam.
Nah, maka dari itu rukun haji itu harus dikerjakan secara berurutan dan tidak boleh ada salah satu pun yang tidak dikerjakan. Seperti itu anak-anak. Udah paham sampai sini? Paham, Bu. Bagus. Kita akan membahas rukun. Oke, kalian bisa lihat seperti yang di layar ini beberapa macam rukun-rukun haji. Nah, dari beberapa macam rukun haji ini hanya satu saja yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang ihram. Nah, yang mana kalian pada pembelajaran kali ini kalian akan mengetahui apa sih pengertian ihram itu dan larangan-larangan apa saja yang dikerjakan di dalam ihram. Juga kita akan mempraktikkan bagaimana tata cara memakai pakaian ihram yang baik dan benar bagi laki-laki. Nah, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari teman-teman kalian yang laki-laki untuk maju ke depan untuk mempraktikkan tata cara memakai pakaian ihram yang baik dan benar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, baik. Ihram itu ada yang tahu ihram? Ihram itu merupakan kegiatan awal kita memulai berhaji atau sama dengan berniat untuk berhaji. Oke, sampai sini sudah paham ya apa itu ihram? Anak-anak, setelah kalian mengerti dan paham apa itu ihram, nah di sini kalian bisa lihat pakaian-pakaian yang dipergunakan untuk ihram bagi laki-laki dan juga perempuan. Nah, bagi laki-laki ini menggunakan pakaian hanya 2 kain lembar ihram saja, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Selain tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, laki-laki itu sendiri tidak boleh mempergunakan penutup kepala atau yang kita sebut biasanya topi ya, atau peci. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua ini bagi perempuan memakai pakaian menutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga wajah. Nah, jadi di sana ketika kita berihram yang menggunakan cadar itu dilepas dulu sementara dan tidak boleh mempergunakan sarung tangan. Seperti itu anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik, sudah paham ya. Pengertian ihram kalian sudah paham dan pakaian-pakaian ihram juga kalian sudah mengerti. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai clipping untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai larangan-larangan ketika ihram bagi laki-laki dan juga perempuan. Tadi Ibu sudah menjelaskan kepada kalian terkait larangan-larangan apa saja yang berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, tadi untuk laki-laki itu tidak boleh memakai penutup kepala dan juga tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Nah, bagi perempuan tidak boleh menggunakan penutup wajah dan juga telapak tangan. Nah, sekarang larangan-larangan ketika ihram bagi laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang pertama ini ada memakai wangi-wangian. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ihram, kita disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian karena setelah kita ihram atau dalam kegiatan ihram kita dilarang untuk menggunakan wangi-wangian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memotong kuku. Nah, memotong kuku juga dilarang. Biasanya sebelum kita melakukan ihram kita sudah disunahkan untuk memotong kuku. Selanjutnya ada berburu binatang. Nah, jadi di sana ketika kita ihram tidak boleh berburu binatang atau membunuh binatang. Selanjutnya yaitu ada meminang atau menikahi. Nah, jadi selama kita ihram, selama kita dalam kegiatan ihram kita tidak boleh meminang ataupun menikahi. Selanjutnya ada bercumbu atau bersetubuh. Ya, jadi di sana kita selama kegiatan ihram walaupun sesama suami istri kita tidak boleh melakukan bercumbu mesra pada suami istri. Bercumbu aja tidak boleh apalagi bersetubuh. Dan selanjutnya yaitu ada bertengkar atau berkata kasar. Nah, jadi ketika kita ihram dilarang juga bertengkar atau berkata kasar karena takut adanya kerusuhan. Dan yang terakhir di sini larangan-larangan umum bagi perempuan dan laki-laki yaitu memotong pepohonan yang ada di mana? Yang ada di tanah haram. Tidak boleh kita memotong pepohonan. Jangan samakan ketika kita di sana dengan ketika kita di tempat asal kita. Tidak boleh kita melakukan seenaknya saja gitu, karena di sana juga punya peraturan masing-masing. Nah, baiknya kita mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh syariat Islam agar kegiatan hajinya juga berjalan lancar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan terkait larangan-larangan dalam ihram bagi perempuan dan laki-laki, apakah ada pertanyaan?
Tidak ya, sudah paham? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ibu akan meminta kalian memperhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini merupakan tata cara penggunaan ihram bagi laki-laki yang baik dan benar. Nah, tata cara pemakaian ini pada nomor 1, 2, 3 itu merupakan tata cara penggunaan bagian bawah, yang mana bagi laki-laki ini harus menutup pusat dan juga tidak boleh melebihi lutut anak-anak, seperti itu. Jadi cara pemakaiannya, hentangkan sama rata, lalu belokkan ke sini dan seperti memakai sarung pada umumnya. Nanti lebih jelasnya lagi Ibu akan tunjuk salah satu untuk mempraktikkan ya. Nah, tahap selanjutnya sampai akhir itu merupakan tata cara penggunaan pada bagian atas. Nah, jadi ketika bagian yang badan ini kita hentangkan dulu sama rata, lalu yang sisi kanannya itu ada di atas, jadi bahunya ini terbuka gitu. Nah, bahu terbuka ini selama kegiatan tawaf saja. Silakan maju ke depan. Siapa yang bersedia? Ayo Supri, silakan di. Ayo Bu, siap. Sebentar. Ya, langkah pertama ya dijajarkan terlebih dahulu selama panjang. Sudah mulai. Ya, bagus. Gini Bu. Iya, benar. Sudah kamu tahan. Simak baik-baik ya anak-anak, bagi yang laki-laki khususnya. Gini, bener Bu. Iya benar, jilid aja. Ya, setelah itu digulung. Nah, perhatikan anak-anak ya. Jadi cara pemakaian bawahannya ini haruskan untuk menutup pusar dan juga tidak melebihi bawah mata kaki seperti itu. Nah, selanjutnya, kamu selipin ke sini. Ini seharusnya pakai ikat pinggang ya, karena kita terbatas alat jadi nggak apa-apa. Boleh dipegang Ya. dulu. Nah, setelah itu langsung di ke atasin aja gitu anak-anak. Kayak ihram ketika tawaf ya ini anak-anak, seperti ini. Nah, jadi ketika tawaf ini disunahkan untuk kelihatan bahunya. Ketika kalian udah keluar tawaf, nah kayaknya seperti ini. Nah, kita beri aplaus terlebih dahulu kepada Supri karena dia sudah berani untuk maju. Baik anak-anak, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, saya ingin nanya Bu, Iya silakan Jono. kenapa ketika memakai ihram di saat tawaf, bahu laki-laki yang kanan harus terlihat? Oh, bagus. Jono, pertanyaannya Ibu akan menjawab. Jadi kaum kafir Quraisy ini melakukan isu atau fitnah gitu terkait orang-orang yang akan seperti itu. Jono, paham belum Jono? Baik Bu, paham. Terima kasih. Sama-sama. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang masih ingat apa saja larangan-larangan yang berlaku ketika ihram bagi perempuan? Tunjuk tangan. Saya Bu, Ya silakan Syifa. menutup wajah Bu. Iya, pintar. Selain Syifa, ada yang mau mencoba menjawab? Coba yang dari laki-lakinya. Jono, boleh dijawab? Penutup telapak tangan Bu. Iya, pintar ya. Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu pertama, pengertian ihram saja dengan kita berniat untuk memulai haji. Nah, terus di dalam ihram juga yang berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan saat berihram. Nah, salah satunya itu memotong kuku, memakai wangi-wangian, memburu hewan, memotong pohonan, nikahi, dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak, sudah paham ya? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca-baca bukunya halaman 105 sampai dengan 107 terkait pembahasan materi rukun-rukun haji yang kita belum bahas pada hari ini. Juga tugas untuk kalian di rumah, silakan dikerjakan tugas esainya ya. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu anak-anak, paham? Apa ada pertanyaan? Tidak. Jangan lupa membaca buku yang sudah Ibu suruh di rumah dan dikerjakan PR-nya ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita itu ya. Aku akan menutup pembelajaran kita pada hari ini karena waktu juga sudah habis. Sama-sama kita membaca lafaz hamdalah beserta kafaratul majelis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu Ibu pamit ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.